3 bulan lalu, sebagai pengawas sekolah, Bu Tini mendampingi Pak Dono, Kepala Sekolah di SMP Sukamulya 03, untuk membuat program kerja atau rencana kerja tahunan atau semester. Hari ini, Bu Tini sudah membuat janji temu dengan Pak Dono untuk memantau proses pelaksanaan program kerja tersebut. Apa kabar Pak Dono? Baik, Bu Tini. Apa kabar, Bu? Baik juga Pak. Hari ini kita lanjutkan obrolan kita ya Pak Dono. Bapak kan sudah melaksanakan beberapa program kerja yang disusun sebelumnya. Bagaimana Pak Dono? Apakah program-program tersebut sudah mencapai tujuannya? Lalu, apa ada hal-hal baik yang Bapak dan guru-guru temukan selama pelaksanaannya? Ya, Bu. Kami senang sekali karena program-program yang telah direncanakan bersama Ibu berjalan lancar. Tentu ada hambatan juga. Tapi secara umum, saya dan guru-guru dapat menjalankan dengan baik dan kami belajar banyak. Apakah Pak Dono bisa mengelaborasi apa saja yang sudah berjalan lancar? Mungkin 3-5 poin utama, Pak. Ini adalah proses diskusi. Dalam proses ini, pengawas sekolah mengajukan pertanyaan refleksi kepada kepala sekolah. Pertemuan ini bertujuan memetakan efektivitas program kerja yang sedang berjalan. Apa saja hal-hal yang sudah berjalan baik, bagaimana rencana tindak lanjut, dan bagaimana mengatasi hambatan yang ditemui dalam prosesnya. Intinya, ada 4 topik pertanyaan dalam sebuah diskusi. Tujuan program, praktik baik, perbaikan praktik baik, dan rencana tindak lanjut. Selama diskusi, pengawas sekolah akan mengeksplorasi dan mencatat jawaban kepala sekolah. Dengan memiliki catatan, pengawas sekolah akan dapat menganalisis perkembangan di satuan pendidikan dampingannya. Dengan begitu, ia dapat memilih strategi umpan balik yang tepat. Kira-kira, apa saja yang perlu dipertimbangkan saat memilih strategi pemberian umpan balik? Ibu dan Bapak pengawas, identifikasilah hasil diskusi dan refleksi sebagai alat untuk membantu kita dalam merumuskan strategi umpan balik yang tepat, guna memastikan pelaksanaan program kerja satuan pendidikan dampingan berjalan dengan baik. Ada 3 jenis strategi umpan balik. Umpan balik pembangkit, penyemangat, dan pembentuk. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu kepala sekolah menyadari persoalan dan menemukan solusi atas persoalan tersebut. Mari kita lihat lebih dalam. Saat memberikan umpan balik pembangkit, peran pengawas adalah menunjukkan bukti adanya persoalan dan membantu kepala sekolah melakukan penilaian kondisi secara akurat. Peran pengawas sekolah dalam memberikan pertanyaan reflektif penting sekali. Harapannya, kepala sekolah tidak merasa takut disalahkan atau malu dalam menyampaikan usulan solusi. Setelah itu, pengawas akan mendampingi kepala sekolah untuk merancang dan menyusun rencana aksi perbaikan. Jika sekolah sudah menunjukkan kemajuan, peran pengawas adalah menunjukkan kemajuan yang telah dicapainya tersebut dengan memberikan umpan balik penyemangat. Di sini, kepala sekolah mempunyai kesempatan untuk dapat mengakui keberhasilannya. Pengawas juga dapat menyebutkan area perbaikan sekolah disertai dengan pertanyaan reflektif. Hal ini membantu kepala sekolah dalam melakukan perubahan dan membuat rencana perbaikan berdasarkan hasil refleksi. Terakhir, sekolah dengan praktik baik yang sudah atau mengarah pada standar akan mendapat umpan balik pembentuk. Pada strategi ini, pengawas akan menyebutkan praktik baik yang sudah dilakukan kepala sekolah. Di sini, pertanyaan reflektif juga tetap harus diberikan ya. Kepala sekolah akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan upaya menguasai suatu keterampilan untuk mencapai standar dan membuat tahapan serta rencana penguasaan keterampilan tersebut. Untuk Pak Dono, sepertinya saya akan menggunakan strategi umpan balik penyemangat.
Beliau sudah menunjukkan kemajuan program yang sangat baik. Saya akan ajak beliau diskusi untuk menyadari keberhasilan yang telah ia raih dan merumuskan rencana perbaikan yang perlu dilakukan satuan pendidikan. Saya akan mencatat hasil diskusi menggunakan tabel periodik untuk memudahkan pendampingan berkala. Dengan menggunakan tabel ini, hasil diskusi kami terdokumentasi dengan baik dan rapi. Seperti apa bentuk tabel periodik? Mari kita amati contoh berikut ini. Tabel periodik berisi urutan prioritas, nama satuan pendidikan, dan catatan hasil temuan. Dalam tabel ini, Bu Tini membagi tahapan rencana yang akan dikerjakan setiap bulannya. Ada 3 prioritas dalam sebuah tabel periodik. Prioritas utama, menengah, dan akhir. Pada setiap kolom bulan, Bu Tini mengisi dengan praktik baik apa saja yang sudah berjalan, hambatan apa yang ditemui, dan strategi umpan balik yang akan Bu Tini gunakan saat pendampingan. Salah satu hal penting yang perlu kita ingat saat memberikan umpan balik adalah untuk tidak memberikan label, tidak menghakimi, dan tidak menyudutkan. Dengan demikian, kepala sekolah yang kita temui akan merasa nyaman, terbuka untuk bercerita, dan antusias membuat rencana perubahan. Ibu dan Bapak, pemberian umpan balik yang tepat memerlukan latihan yang konsisten. Terdapat 3 jenis umpan balik yang dapat diberikan: umpan balik pembangkit, penyemangat, dan pembentuk. Mungkin awalnya tidak mudah mengutarakan apa saja yang perlu kita sampaikan untuk kemajuan satuan pendidikan. Namun, tidak perlu khawatir. Tetaplah terus mencoba dan mengevaluasi umpan balik yang kita berikan. Selamat berlatih!